Oke guys, selamat siang menjelang sore. Oke, video kali ini saya tidak sendiri. Seperti yang udah kalian lihat, di sebelah saya ada siapa yang namanya? Hai, nama saya Cila. Cila. Asli dari mana nih Cila? Aslinya dari Tanah Karo, Sumatera Utara, Uh, tepatnya di Kota Kabanjahe. terus sekarang di Semarang ngapain nih? Di Semarang kuliah S2 sambil kerja. S2 apa ya? S2 tit, disensor aja. Oke, jadi kemarin sempat mungkin teman-teman udah lihat apa namanya video yang sudah saya upload kemarin itu tentang apa ya sedikit pandangan lah tentang peristiwa yang terjadi sekarang yaitu virus corona ya yang sedang ya ditakutin sama teman-teman kita. Tapi ya itu kemarin ya. Jadi kali ini video yang saya akan bahas ada beberapa sih, ada dua topik yang akan kita bahas bersama dengan Cila hari ini. Yang itu yang pertama pandangan. Jadi ini sebenarnya kemarin banyak sih orang beranggapan tentang virus corona ini sampai akhirnya agak sedikit lebay ya sebenarnya. Menurut saya sih. Jadi sampai ada yang sekarang lihat kalau orang ke gereja atau mungkin di mana tuh musalim udah nggak bisa. Jadi mereka taruhnya di tangannya di dada. Tangannya di dada atau mungkin ada yang kayak gini biasa gitu kan. Nah, makanya timbullah ada satu pertanyaan yang buat saya jadi pingin bertanya kepada Cila tentang apa namanya pandangan sebenarnya menurut Cila pandangan orang Kristen untuk corona ini sebenarnya gimana sih? Oke. Yang sekarang sedang terjadi. Pandangan orang Kristen ya. Kalau kalau yang saya lihat sih sejauh ini memang banyak sekali orang-orang yang bukan hanya orang Kristen tapi semua orang di dunia menanggapi dengan hal ini dengan cukup panik atau lebay lah istilahnya gitu. Tapi kita juga harus berwaspada dengan segala sesuatu Tentu, yang terjadi. harusnya seperti itu. Ya, gitu. Karena dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa kita harus berjaga-jaga dengan apapun yang terjadi gitu. Hanya saja menurut saya untuk jadi lebaynya itu nggak perlu gitu. Kalau memang kan kita tahu ya penyebaran virus corona itu salah satunya dengan bersentuhan, bersalaman dari udara, dari banyak hal begitu. Kita bisa meminimalisir itu. Salah satunya dengan ya salam yang seperti ini atau begini atau hanya tos atau apapun itu hanya kebijakan dari ini ya, dari siapapun yang melakukannya begitu. Karena sekali lagi kita harus waspada. Tapi jangan sampai apa yang kita lakukan itu menimbulkan kepanikan dari antara orang-orang yang tidak mengerti begitu. Kalau misalnya ketika asyir di sebuah gereja begitu ada orang yang datang terus tanpa ada pemberitahuan sebelumnya bahwa salamnya sudah diganti, dia sudah kasih tangan tapi kita langsung begini, itu kan jadinya tidak menjadi berkat ya. Benar. Tapi kalau misalnya dari minggu lalu sudah disosialisasikan sosialisasikan ke jemaat bahwa mulai minggu depan kita akan mengurangi persentuhan fisik, dan menurut saya kalau memang dari sebuah gereja memutuskan untuk tetap ada ibadah secara umum di sebuah gereja, kita tetap perlu menerapkan social distance. Jadi selama ini kan kita duduknya dempet-dempetan gitu ya kalau di gereja. Nah sekarang ini kan dari pemerintah meminta kita untuk melakukan jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Nah di gereja pun bisa dilakukan hal yang seperti itu. Begitu sekarang di bandara-bandara dimanapun itu tetap bisa dilakukan gitu. Kita beriman, kita tahu kalau Tuhan kita itu besar, tapi jangan mencobai Tuhan juga. Gitu. Jadi kita perlu melakukan pencegahan terhadap diri kita agar tidak terserang virus tersebut, tapi nggak usah sampai lebay yang kayak nggak mau ketemu sama siapapun dan kayak dikit-dikit jadi parno begitu, nggak usah gitu. Tapi kita melakukan sesuatu yang secara normal, contoh misalnya cuci tangan berkala, terus nggak usah keluar rumah terlalu sering, nggak usah ke tempat keramaian terlalu sering begitu juga dengan orang-orang Kristen gitu loh. Banyak sekali orang-orang berpikir bahwa loh kan kita punya Tuhan yang besar, kenapa
harus takut dan Nah, segala macam. biasanya kayak gitu. Jadi mereka berpandangan seperti itu. Cuman ya, Ya, memang betul kita punya Tuhan yang besar, tapi sekali lagi kan Tuhan itu memberikan kita hikmat ya, memberikan kita hikmat. Kalau kita sudah tahu nih ada kondisinya seperti ini nih, begitu. Kita harus punya hikmat bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Contoh misalnya, kita punya Tuhan yang besar dan kita harus berhikmat. Nggak ada orang yang misalnya dia bilang, oh, oke, aku punya Tuhan yang besar, terus dia berdiri di tengah rel kereta api, ada kereta yang lagi melaju. Mau Tuhan sebesar apapun, dia bakal tetap mati karena dia yang menjemput nyawanya sendiri gitu loh. berarti konyol banget ya. Betul. Jadi kalau misalnya ini buat teman-teman juga semuanya, ayolah mulai menjaga diri sendiri dengan jaga pola makan, pola tidur, cuci tangan berkala, itu juga kan penting. Jadi kita tuh punya hikmat yang Tuhan sudah kasih sama kita, kita lakukan itu dan kita membuat jangan sampai kita menjadi batu sandungan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Gitu. Oke, jadi intinya bahwa sebenarnya memang kita harus perlu tetap waspada, tapi jangan sampai istilahnya kalau kata sekarang itu lebay ya. Tapi kita memang harus waspada karena memang penyebaran virus ini kan sangat cepat ya. Oke, nah cuman menurut Cilas sendiri, pandangannya Cilas ini tentang untuk bukan apa sih maksudnya, cara Cila untuk menanggapi apa namanya virus corona ini sendiri gimana? Cara pandangan Cila sendiri? Ya ini ya sih. Mungkin takut atau mungkin enggak sih. Kalau takut enggak, karena menurut saya ada sangat banyak sekali virus di dunia ini yang lebih mematikan dari sebuah virus corona. Ya, contohnya AIDS, TBC itu lebih membunuh, DBD itu membunuh lebih banyak orang daripada si corona ini teman-teman gitu ya. Tapi memang karena penyebarannya yang terlalu cepat, sangat cepat sekali, itu yang harus kita perlu waspadai gitu. Kalau saya sendiri sih, saya pribadi saya nggak takut dengan si virus ini karena selama kita menjaga diri kita tetap sehat, tetap clean atau bersih, itu semuanya kita bisa menjaga untuk tetap nggak terjangkit gitu. Karena menurut informasi yang saya dengar, virus corona itu menyerang orang yang imunitasnya rendah. iya sih memang, karena memang beberapa ada informasi yang saya dapat, tingkat kematian tentang virus corona ini lebih banyak ke lanjut usia sih kalau nggak salah ya. Betul, karena kan kalau dari lanjut usia kan memang mereka punya sistem imun sudah rendah ya. Jadi ya begitu teman-teman. Jadi untuk anak-anak muda, jangan sampai kita yang menjadi pembawa virus untuk orang-orang tua kita gitu. Jadi stay clean, tetap waspada dengan apapun. Jangan buat kita nggak kenapa-napa, tapi kita jadi carrier untuk virus itu ke orang-orang yang rentan. Gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman, tanggapi tentang virus corona. Nah terus tapi ada satu yang unik banget. Jadi saya pikir sebenarnya dulu orang kalau sakit, namanya manusia kalau sakit datang ke gereja itu pasti bilang, Tuhan jamah saya, Tuhan sembuhkan saya. Tapi sekarang ada penyakit corona, malah mereka nggak mau untuk datang ke gereja. Bahkan yang lucunya lagi, ini gembalanya udah down duluan. Nah ini saya rasa agak sedikit lucu sih, karena memang sebelum ada penyakit ini tuh waktu mereka sakit datang ke gereja tuh berdoanya minta Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tapi datang penyakit ini malah nggak datang ke gereja gitu loh. Ini gimana nih kalau menurut pandangan di sini? Sekali lagi saya ini kan ya, karena virus corona ini kan dia menyebar melalui udara. Ya. Jadi berbeda dengan ada yang bilang bahwa apa bedanya dengan H1N1 atau flu burung. Nah kalau flu burung itu dia kan lebih cepat menyebar kalau misalnya ada unggas. Ya. Kalau ini dari kita ngomong begini pun itu bisa nyebar. Dan kita nggak pernah tahu ada siapa yang di sebelah kita itu yang sudah terjangkit. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah ibadah yang diliburkan, ya istilahnya gitu ya, ibadah liburkan atau ibadah di rumah gitu. Karena memang sudah diumumkan dari presiden juga dari pusat bahwa kita memang diharapkan untuk tidak pergi ke tempat keramaian dulu untuk sementara waktu ini sampai virus corona ini bisa ditangani begitu. Nah jadi menurut saya
ibadah itu kan bukan masalah tempat ya. Menurut saya loh. Sebentar. Jadi maksudnya saya tadi itu sebenarnya yang pertama konteks secara umum ya, secara umum. Dulu ini kita bahas secara umum ya. Oke, jadi ya itu tadi secara umum pun semua, bahkan hampir semua, bukan hanya agama Kristen aja, tapi hampir semua agama itu disarankan untuk beribadahlah di rumah gitu. Nah sekali lagi saya bilang beribadah itu kan gak harus di satu tempat, kita di tempat keramaian, karena ibadah itu adalah hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan kita. Nah tadi kan Kak Kris ada bilang bahwa selama ini ada yang sakit berdoa ke gereja, berdoa terus minta kesembuhan sama Tuhan, habis itu sembuh. Nah, permasalahannya adalah ini yang seringkali menjadi hal yang lucu buat saya. Kalau Kak Kris bilang yang lucu buat dia karena orang nggak pergi ke gereja karena takut corona, yang saya rasa lucu adalah orang pergi ke gereja hanya karena sebuah sakit. Jadi gini teman-teman, beberapa kali saya sempat berdebat juga dengan beberapa teman saya masalah hal ini, tapi saya merasa begini. Di Alkitab pun dikatakan bahwa beribadah itu adalah persekutuan orang-orang percaya. Jadi persekutuan orang-orang percaya itu tidak ditentukan dalam harus jumlah besar atau jumlah kecil. Persekutuan orang-orang percaya, bahkan di Alkitab pun ada tertulis bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, maka aku ada di sana gitu. Nah, jadi dari apa yang selama hidup saya pelajari dari orang tua saya, dari gereja saya, dari komunitas saya, bahwa sebenarnya ibadah itu atau beribadah kepada Tuhan itu adalah urusan kita sama Tuhan. Dan beribadah yang paling pertama yang harus kita lakukan, persekutuan yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah persekutuan dengan keluarga kita. Nah, kita kan selama ini disuruh untuk isolasikan diri di rumah. Nah, kalau kita mengisolasikan diri di rumah, otomatis kita bersama dengan keluarga kita. Nah, yuk kita beribadah sama mereka. Kita persekutuan bareng sama keluarga kita saling mendoakan, kita memuji Tuhan bersama-sama. Itu adalah sebuah ibadah dan itu adalah ibadah yang Tuhan minta juga gitu loh. Percuma kita datang ke gereja tapi dengan motivasi yang salah. Betul, seperti yang tadi motivasinya cuma mau minta kesembuhan doang, atau misalnya motivasinya karena pendetanya ganteng atau WL-nya hari ini cakep gitu loh. Iya kan? Nah, mending kita ada di rumah, kita benar-benar bersekutu sama Tuhan. Itu adalah ibadah yang Tuhan minta, dan itu adalah ibadah yang sejati ketika kita dengan segala kekurangan kita datang kepada Tuhan secara murni, kita mau menyembah Tuhan. Oke, jadi teman-teman itu ya, cukup jelas. Jadi memang berarti ini tidak ada salah ya jika memang ada himbauan bahwa kita harus beribadah di rumah. Maksudnya berarti, bukan salah sih, hanya saja memang kan tindakan pencegahan. Karena contohnya salah satu gereja di Korea itu mereka tetap datang beribadah di satu gereja, dan sekarang ada 46 dari jemaat itu yang terinfeksi. Jadi itu yang harus kita waspadai gitu loh. Kita harus berhikmat. Kalau memang kondisinya seperti itu ya why not? Oke, jadi teman-teman yang mungkin selama ini berpikiran bahwa itu salah, sebenarnya enggak. Tapi memang itu salah satu cara untuk mencegah biar virus corona ini tidak menyebar dengan luas. Ya, jadi betul. memang kita beribadah dimanapun it's okay, karena memang itu adalah apa istilahnya tadi dibilang bahwa ibadah itu hubungan kita langsung dengan Tuhan. Dan mungkin memang lewat peristiwa ini kita memang harus istilahnya memang kadang apa ya, manusia itu kadang dengan kesibukannya dia akhirnya persekutuan antara keluarga dia sendiri dalam rumah itu kadang jarang sih. Saya biasa temukan seperti itu. Tapi ya memang mungkin lewat peristiwa ini kita harus belajar seperti itu juga ya. Oke, jadi teman-teman seperti itu. Nanti kalian komentar aja di bawah tentang pendapat kalian tentang corona ini gimana, biar nanti kita bisa nanti sharing-sharing atau kita tanya jawab lagi ya. Oke, nanti tinggal tunggu video berikutnya mungkin. Oke, jadi nanti mungkin teman-teman juga bisa kasih saran atau mungkin kasih masukan. Oh ya, kita buat video seperti ini membahas tentang ini, boleh, nggak apa-apa, nanti langsung aja komen di bawah ya. Oke teman-teman, itu saya, jangan lupa like, share untuk video ini. Ada IG-nya nggak? Ada IG? Nanti ditaruh di description box aja. Oh, nanti nggak usah disebut ya? Iya, nggak usah disebut. Oke, siap. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan berkati.